Ya, shalom, sama pagi semua. Eh, Melanjutkan apa yang saya bawa beberapa waktu yang lalu, di mana kita bahas tentang 5 raksasa yang akan muncul dalam seluruh kehidupan Daud. Sebab Daud mengambil 5 batu licin dari kali, dan waktu dia melawan Goliat, dia hanya menggunakan satu. Sementara 4 batu yang lain tidak dipergunakan. Apakah itu kebetulan? Saya pikir tidak, sebab ternyata dalam 2 Samuel pasal 21, Anda akan menemukan bahwa ternyata setelah Goliat akan muncul 4 raksasa lainnya yang akan berperang dalam seluruh kehidupan Daud. Dan saya percaya bahwa setiap batu yang diambil oleh Daud hari itu di sungai batu licin yang diambil untuk melawan Goliat, 5-limanya akan dipakai. Nah, yang lalu kita sudah membahas secara singkat apa itu Goliat. Goliat saya percaya mendatangkan ketakutan. Nah, kalau yang lalu saya berkata bahwa ketika orang berdosa, Adam pertama berdosa, dan hasil dari dosa Adam adalah ketakutan, maka saya percaya maka dosa Adam yang pertama atau yang kita sebut sebagai first sin, dosa yang pertama manusia, itulah simbol daripada Goliat. Dan apa itu dosa pertama manusia? Saya percaya dosa pertama manusia secara sederhana adalah kesombongan. Sebab manusia berpikir bahwa manusia mau menjadi sama seperti Allah. Dan Goliat adalah representasi dari kesombongan menurut saya. Ketika dia memegahkan diri, dia mulai menakut-nakuti orang, menindas orang, dan saya percaya dia mencoba meninggikan diri di antara tentara Israel. Dan cara untuk mengalahkan Goliat adalah nomor satu adalah Daud. Daudlah yang mengalahkan Goliat. Bukan Saul, bukan kakaknya yang lain, tapi Daud. Daud adalah bicara tentang arti orang yang dicintai oleh Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang jatuh cinta pada Tuhan, orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Uh, Senjata untuk melawan kesombongan adalah mendekat kepada Tuhan. Sebab orang sombong tidak bisa datang pada Tuhan. Orang sombong tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Hanya mereka yang rendah hatilah yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi raksasa pertama yang harus kita kalahkan adalah kesombongan. Dan cara untuk mengalahkan kesombongan adalah berani merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, membangun sebuah hubungan dengan Dia. Nah, raksasa kedua yang saya mau bawa Anda adalah 2 Samuel 21. Dalam 2 Samuel 21, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada 4 raksasa yang akan diangkat oleh Alkitab kepada Anda dan saya. Nah, raksasa yang pertama dalam 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 17, Alkitab berkata ketika terjadi lagi peperangan, ayat 15, 2 Samuel 21 ayat 15, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Nah, ada beberapa tafsiran tentang Daud yang menjadi letih lesu. Salah satu tafsiran yang cukup bisa diterima adalah bahwa Daud memang sudah ada pada usia yang cukup tua hari itu. Sehingga Daud mudah merasa lelah. Daud berpikir bahwa dia masih punya kekuatan untuk mengalahkan raksasa berikut dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ternyata kita menemukan Alkitab berkata bahwa Daud mau nggak mau harus mengakui bahwa kekuatannya sudah berbeda daripada waktu dia masih muda, sehingga dia kemudian menjadi letih lesu. Itu sebabnya Daud memerlukan orang untuk mengalahkan raksasa bagi dirinya. Jadi raksasa pertama yang muncul setelah Goliat adalah raksasa yang bernama ayat 16 Yisbi-Benob. Yisbi-Benob. Yisbi-Benob adalah satu terjemahan yang cukup tidak dimengerti sebenarnya artinya apa, tapi sebentar saya akan coba bahas bersama-sama dengan Anda. Tapi ada raksasa yang kemudian disebut sebagai Yisbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga dan dia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud.
Tetapi, Daud butuh orang untuk mendampingi dia. Dan kali ini orang yang menolong dia untuk membunuh raksasa yang bernama Yisbi-Benob adalah Abisai anak Seruya. Datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Sampai di situ saja. Jadi ada raksasa kedua yang harus dikalahkan oleh Daud, dan saya percaya ini juga raksasa yang harus Anda dan saya kalahkan dalam kehidupan ini. Dan raksasa yang kedua yang diperkenalkan oleh Alkitab dalam kehidupan Daud adalah raksasa yang bernama Yisbi-Benob. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya istilah Yisbi-Benob cukup sukar untuk dimengerti, sebab kemungkinan besar ada hal-hal yang miss dalam interpretasi atau penulisan. Hal yang paling mendekati arti dari Yisbi-Benob adalah Yasab-Benob atau Yisbo-Benob, yang berarti Yasab atau Yisbo berarti dia yang tinggal. Dia yang tinggal. Benob berarti dia yang tinggal di Nob. Dia yang tinggal di kota Nob. Nah, ini yang paling mendekati. Yisbi-Benob berarti raksasa yang tinggal di kota bernama Nob. Nah, yang menariknya kalau Anda perhatikan 1 Samuel 22 ayat 19, 1 Samuel 22 ayat 19, maka Anda akan menemukan bahwa Nob, kota Nob, N-O-B, sebenarnya kemudian disebut oleh Alkitab sebagai kota imam. Anda masih ingat ketika Daud satu kali lari dari Saul, dan dalam pelariannya dengan Saul, Daud tidak membawa makanan yang banyak, sementara orang-orang yang mengikuti dia banyak, sehingga dia singgah di sebuah kota bernama Nob, menemui seorang imam, dan meminta imam itu untuk membantu dia, meminta makanan. Tapi imam itu kemudian berkata, aku tidak punya makanan. Satu-satunya makanan yang aku miliki adalah roti sajian, roti yang ada untuk disajikan kepada Tuhan. Nah, roti sajian ini pada hari-hari tertentu diganti. Waktu diganti, tentu saja roti itu bisa dimakan. Tetapi dimakan biasanya oleh para imam. Tetapi kemudian waktu diganti dengan roti baru, roti lama diambil, roti lama lah yang dimakan oleh para imam. Dan dia berkata, aku hanya punya roti ini. Nah, roti ini menarik. Jadi sekian hari ada di bait suci, tetapi anehnya Anda tahu bahwa roti mudah menjadi basi. Tetapi yang menarik adalah ketika itu ada dalam hadirat Tuhan, roti itu bertahan dalam waktu yang cukup lama. Sampai kemudian diambil dari bait suci atau kemah tabernakel dan digantikan dengan roti baru, roti itu masih segar. Roti itu masih segar dan bisa dimakan. Saya percaya bahwa orang yang ada dalam hadirat Tuhan, saya percaya ada yang namanya refreshing. Saya percaya ada namanya penyegaran. Ada sesuatu yang berbeda dalam orang yang dalam hadirat Tuhan. Dia akan menemukan sesuatu yang long lasting, sesuatu yang bertahan lama. Bukan sesuatu yang bersifat sementara, membusuk, menjadi basi, bukan. Tetapi sesuatu yang diperbaharui, sesuatu yang dikuatkan, sesuatu yang disegarkan terus dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini apabila ada yang ada dalam kesulitan, ada yang dalam keadaan depresi dan stres, masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kesegaran. Ada lagu lama berkata, times of refreshing. Waktu yang menyegarkan, hari yang menyegarkan, hari yang memulihkan kita. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Nah, ketika Daud dibantu oleh imam ini, dia mendapat roti, dia kemudian juga mendapat senjata, dalam hal ini pedang Goliat. Dan waktu Saul mengetahui itu, Saul datang ke kota Nob, 1 Samuel 22 ayat 19, dan Saul memerintahkan untuk membunuh semua imam yang ada di kota Nob. Perhatikan 1 Samuel 22 ayat 19, Alkitab berkata juga penduduk Nob, kota imam itu. Jadi Nob ternyata memang dikenal sebagai kota para imam. Berarti Yisbi-Benob adalah raksasa yang ada di antara para imam. Raksasa yang berdiam di antara para pelayan Tuhan. Nah, saya tidak tahu bagaimana bisa mengartikan ini dengan baik. Tetapi dalam interpretasi saya, dalam penafsiran saya, berarti Yisbi-Benob atau raksasa yang bernama Yisbi-Benob,
yang tinggal di kota para imam, yang ada di antara para imam, pemimpin-pemimpin rohani, adalah gambaran dari roh agamawi. Saya mencoba menafsirkan dengan penafsiran saya. Kalau ini bicara tentang musuh yang ada di antara para imam Allah, maka satu-satunya yang saya bisa pikirkan adalah, berarti Yisbi Benob gambaran daripada roh agamawi. Jadi satu roh yang berdiam, satu roh yang masuk sedemikian rupa ke dalam diri para pemimpin-pemimpin rohani. Nah, satu kali ada satu statement yang bagus dari seorang pendeta bernama Peter Wagner, dan saya setuju. Peter Wagner berkata, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di zaman Yesus, mudah bagi kita untuk mengatakan mereka punya roh agamawi. Dan dia berkata, saya setuju. Tapi kemudian dia berkata begini, pertanyaan saya sederhana. Kalau begitu, apakah orang-orang Farisi ini mencintai Allah atau tidak? Mengasihi Allah atau tidak? Apakah orang-orang agama di zaman Yesus ini mencintai Allah atau tidak? Jawabannya adalah ya. Mereka mencintai Allah. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa ketika mereka mencintai Allah, mengasihi Tuhan, mereka bisa dimasuki atau dirasuki oleh roh agamawi? Nah, jawaban Peter Wagner buat saya cukup menarik. Dia berkata, sebab mereka ini adalah orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, bukan tidak. Mereka itu betul-betul mencintai Tuhan. Hanya dalam pencarian mereka akan Tuhan, mereka kemudian terjebak kepada kebenaran versi mereka sendiri. Nah, ini jawabannya bagus kan? Mereka mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Ingat, Daud adalah bicara tentang orang yang mengasihi Tuhan. Apakah para imam, ahli Farisi, ahli Taurat di zaman Yesus tidak mengasihi Tuhan, kata Peter Wagner? Mereka mengasihi Tuhan. Hanya dalam pencarian mereka akan Tuhan, dalam pengiringan mereka akan Tuhan, mereka terjebak pada kebenaran dalam versi mereka sendiri. Jawaban saya kira-kira begini. Jadi mereka lupa bahwa di dalam Tuhan bukan hanya ada sisi yang bernama kebenaran, tetapi di dalam Tuhan ada sisi yang bernama kasih karunia. Kalau Anda pergi ke dalam Yohanes pasal 1, saya tiba-tiba ingat, coba saya cari sebentar. Yohanes pasal 1. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Anda perhatikan, bagus sekali. Yohanes 1 ayat ke-14. Dan justru inilah cara Tuhan mengalahkan roh agamawi atau Yisbi Benob di zaman Daud. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, perhatikan ayat terakhir. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di dalam Kristus ada dua sisi Allah yang harus Anda perhatikan. Ada sisi yang bernama kasih karunia dalam konteks ini. Ada sisi yang bernama kasih karunia dan ada sisi yang bernama kebenaran. Kebenaran tanpa kasih karunia akan menjadikan Anda roh agamawi itu tadi. Kebenaran tanpa kasih maka akan membuat Anda menjadi keras. Akan membuat Anda menjadi arogan, akan membuat Anda tanpa belas kasihan. Anda itu menjadi orang yang tidak lembut, orang yang menghakimi orang lain atas nama kebenaran. Tetapi sebaliknya, kasih karunia tanpa kebenaran akan menjadi sesuatu yang liar, akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipegang, akan menjadi sesuatu yang akan membabi buta. Jadi Anda lihat dua sisi ini harus selalu ada. Bahwa bukan hanya ada kebenaran, di dalam Yesus ada kebenaran. Amin. Tetapi di dalam Yesus juga ada kasih karunia. Di sebaliknya, di dalam Yesus betul ada kasih karunia, tetapi di balik sisi yang lain ada juga kebenaran.
Perhatikan, ketika Yesus berhadapan dengan orang berdosa secara kebenaran, orang bawa ada perempuan yang kedapatan berzina. Orang bawa kepada Yesus, apa yang harus diperbuat? Secara hukum Musa harus dilempar batu secara mati, sampai mati. Mereka menekankan pada hukum. Mereka menekankan pada hukum. Mereka menekankan pada kebenaran. Mereka menerangkan pada Torah. Tetapi persoalannya adalah mereka kehilangan kasih karunia. Mereka kehilangan kasih. Mereka punya kebenaran pikiran Allah, tapi mereka nggak punya kasih hatinya Allah. Sekali lagi ya. Mereka punya kebenaran, pikiran Allah, tetapi persoalan mereka nggak punya hati Allah yang disebut kasih karunia. Sehingga mereka menjadi keras kepada orang yang berdosa. Oh ya mati, sudah, bunuh aja. Tapi Yesus berkata, betul secara hukum Taurat memang harus dilempari batu sampai mati. Tapi dia berkata, mari yuk, siapa yang tidak pernah berbuat dosa. Dia menjadi orang pertama yang melempari perempuan ini. Anda lihat, pertanyaannya adalah, apakah tidak ada orang yang berbuat salah? Kenapa kamu menggunakan standar ganda? Kalau kepada dirimu yang berdosa, engkau bisa meminta pengampunan. Tetapi mengapa ketika orang lain berdosa, engkau tidak berdiri untuk meminta pengampunan bagi dia di hadapan Allah? Anda lihat, ada banyak orang tanpa sadar menekankan kebenaran, tanpa menekankan kasih Allah, tanpa menekankan hati Allah, tanpa sadar, dia menjadi pembunuh manusia. Sama dengan Saul. Kalau kemudian Yisbi Benob, sang raksasa, saya bisa umpamakan sebagai Saul yang membunuh para imam. Ya jawaban sama. Saul menggunakan kekuasaan, Saul menggunakan hukum yang tak tertulis. Sebab dalam hukum yang tak tertulis, apa yang dikatakan raja adalah sebuah perintah. Dia menggunakan hak dan wewenangnya untuk kemudian apa? Membunuh Daud. Sama seperti Yisbi Benob mau membunuh Daud, Saul memang juga mau membunuh Daud. Orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi Anda lihat, Saul tanpa sadar menjadi pembunuh. Apakah Saul pernah berpikir untuk menjadi seorang pembunuh? Jawaban saya tidak. Dia adalah orang yang pernah diurapi oleh Allah. Alkitab pernah berkata bahwa Saul diurapi oleh Allah, Roh Kudus hinggap dalam hidup Saul. Saul bernubuat sampai orang berpikir apakah Saul termasuk golongan para nabi. Jadi Anda lihat ini adalah orang yang luar biasa. Alkitab berkata Saul adalah orang yang punya roh yang berbeda di antara orang lain. Luar biasa. Tetapi sekalipun orang yang diurapi ketika terjebak pada kepentingannya sendiri, menggunakan kebenaran untuk membela kepentingannya sendiri, tanpa sadar dia menjadi pembunuh orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan salah satu senjata dari Yisbi Benob, ternyata kata Alkitab adalah tombak. Dan yang menariknya kata tombak dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nama kain. Kata tombak dalam bahasa Ibrani artinya kain. Dan Anda mengingatkan Anda dan saya kepada orang yang bernama Kain. Sekali lagi, siapa Kain? Menjadi pembunuh saudaranya. Menjadi seorang pembunuh saudaranya. Sebab kenapa Kain hendak membunuh Habel, saudaranya? Demi kepentingannya, demi kebenarannya sendiri. Justru karena agama. Bukankah Kain mencoba membunuh Habel karena agama? Karena persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, ketika melihat bahwa kasih karunia Tuhan turun kepada Habel, tapi kasih karunia Tuhan seakan-akan tidak turun kepada dia. Dia kemudian menjadi marah. Saya takut bahwa kompetisi dan persaingan menjadi satu momok yang mengerikan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Ketika pelayan pemimpin Tuhan, pemimpin-pemimpin atas nama Tuhan, pemimpin agama terjebak kepada kompetisi demi kompetisi satu sama lain, maka kita akan membenarkan diri kita untuk membunuh dalam tanda kutip, membunuh karakter assassination, mengabarkan hal yang buruk tentang orang lain, mengabarkan hal yang buruk tentang kompetitor kita, dan menghancurkan mereka. Jalan keluar satu-satunya untuk mengalahkan Yisbi Benob, Alkitab berkata Tuhan mengutus satu orang kepada Daud, dan orang itu bernama Abisai, anak Seruya.
Abisai berarti dari kata Aba, Bapa. Isai berarti dari kata Isai. Abisai berarti bapakku adalah Isai. Padahal bapaknya namanya Seruya. Jelas-jelas Alkitab berkata, Abisai anak Seruya. Jadi sebenarnya di situ bukan berarti bapak Abisai itu Isai, tetapi saya percaya berarti bapakku Isai. Isai bahasa Ibrani dapat diterjemahkan sebagai kasih karunia. Jadi Abisai adalah bapak kasih karunia. Anda lihat bahwa Tuhan memberikan kasih karunia. Kenapa Tuhan memberi kasih karunia? Itu tadi saya berkata. Persoalan dengan roh agamawi adalah menggunakan kebenaran tanpa pernah mau peduli dengan kasih Allah. Oleh sebab itu, cara satu-satunya adalah bagi mereka yang mengerti kebenaran, supaya tidak diselewengkan demi kepentingan kebenaran, mereka juga harus punya yang namanya kasih karunia. Ingat tadi saya katakan, kebenaran is the mind of God, pikiran Allah. Tetapi kasih karunia is the heart of God, hatinya Allah. Anda dan saya harus punya yang mana, Pak? Yang paling penting, dua-duanya harus punya. Sebab kebenaran tanpa kasih karunia, Anda jadi jahat. Tetapi kasih karunia tanpa kebenaran, Anda menjadi malas. Dua-duanya Anda dan saya harus memiliki. Sebab dua-duanya penting. Sebab Yesus bukan hanya punya kasih karunia, tetapi Yesus punya kasih karunia dan kebenaran. Yesus bukan hanya bicara soal kebenaran, tapi dia bicara soal kebenaran dan kasih karunia. Dia memberikan kasih karunia. Cara untuk keluar dari roh agamawi adalah satu, kesadaran akan kasih Allah, kebaikan Allah dalam kehidupannya, dan kasih dan kebaikan Allah dalam kehidupan saya harus mengalir juga kepada orang lain. Betul, kita harus menegakkan kebenaran. Tetapi tegakkan kebenaran dengan kasih Allah. Yesus menegakkan kebenaran bukan dengan kekerasan. Yesus menegakkan kebenaran bukan dengan kejahatan. Yesus menegakkan kebenaran bukan dengan pembunuhan. Tuhan Yesus berkata pada Pilatus, kalau kerajaanku berasal dari dunia ini, maka pengikut-pengikutku akan berperang melawan engkau. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya, dia tidak menggunakan kekerasan. Dia menggunakan apa? Dia menggunakan kasih. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, bukankah itu gambaran kasih yang luar biasa? Dunia dimenangkan bukan karena kekerasan Allah. Dunia dimenangkan bukan dengan penghakiman Allah. Dunia dimenangkan oleh karena kasih Allah. Dia menegakkan kebenaran bukan dengan kekerasan. Dia menegakkan kebenaran dengan kasih yang luar biasa. Seruya. Seruya menarik. Seruya berarti balsam. Seruya berarti balsam. Dan seruya, balsam itu punya 3 fungsi. Anda tahu. Nomor 1, balsam dipakai sebagai obat sebab ada antiinflamasi. Antiinflamasi itu berfungsi sebagai antibakteri. Apabila ada infeksi, maka Anda antibiotik alami. Jadi itu balsam, berfungsi sebagai antiinflamasi, obat. Yang kedua, karena bisa menyehatkan kulit, dipakai sebagai kosmetik. Dan yang ketiga, untuk mengawetkan mayat sebab antibakteri. Jadi untuk mengawetkan mayat. Jadi Anda lihat kasih karunia. Abisai bicara tentang kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Tetapi yang ketiga, balsam bicara tentang obat. Bicara tentang sesuatu yang menyembuhkan. Sesuatu yang memulihkan. Biarkan kasih karunia, kebenaran itu bukan menghukum, tetapi kebenaran dan kasih karunia itu menyembuhkan dan mengobati. Coba Anda lihat Yeremia 8 ayat 22. Yeremia 8 ayat 22. Di zaman Yeremia bernubuat bahwa betul Tuhan akan, waktu itu Israel sementara diserang oleh negara-negara lain, dan Yeremia bernubuat bahwa Tuhan akan membiarkan Israel dihuni oleh bangsa lain, diserang dan dikalahkan oleh bangsa lain, tapi setelah 70 tahun baru kemudian Tuhan akan memulihkan Israel. Hari itu kemudian muncul satu nabi yang bernama Hananya. Hananya berbalik belakang dengan Yeremia. Hananya berkata, oh tidak,
Seperti dulu-dulu Tuhan pernah menolong kita, sekarang juga Tuhan akan menolong kita. Yang ada dalam hidup kita hanya damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Tuhan akan memulihkan kita. Yeremia 8 ayat 22. Ketika Israel menunggu dan menunggu kapan Tuhan memulihkan, kapan Tuhan menolong. Dan Israel menemukan bahwa semakin lama tentara musuh semakin dekat. Tentara musuh mengalahkan kota-kota di Israel dan semakin dekat dengan Yerusalem. Sehingga terjadi ketakutan. Yeremia 8:22, Yeremia berkata begini, tidak adakah balsam di Gilead? Gilead adalah tempat penghasil balsam. Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan bagi luka putri bangsaku? Jadi balsam berfungsi untuk menyembuhkan luka seseorang. Dan Yeremia berkata, apakah tidak adalah bagi balsam lagi di Gilead, sehingga tidak ada tabib dan dokter yang bisa menyembuhkan luka putri bangsaku? Nah, apa luka yang dimaksud oleh Yeremia dalam Yeremia 8 ayat 22? Nah, Anda pergi ke Yeremia 8 ayat 20-21, naik 2 ayat ke atas. Coba perhatikan apa yang Yeremia maksudkan dengan luka. Yeremia berkata begini, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung. Kedahsyatan telah menyergap aku. Dia berkata begini, apa yang disebut luka putri bangsaku? Dia berkata begini, ini Hananya, perkataan Hananya bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong. Sekarang sudah lewat musim menuai, sudah lewat musim kemarau, tetapi Tuhan belum juga menolong. Dan waktu Yeremia berkata, aku melihat betapa Israel ada dalam serangan demi serangan, Israel menjadi terluka, dan waktu Israel terluka, kalah dalam peperangan. Yang luka bukan cuma Israel, aku juga. Hatiku luka sebagai seorang nabi Tuhan. Tapi coba Anda lihat Yeremia 8 ayat 19. Tuhan mengatakan ini. Coba Anda mundur 1 ayat ke belakang. Yeremia 8:19, Tuhan berkata begini lewat Yeremia. Dengar seruan putri bangsaku, minta tolong dari negeri yang jauh. Jadi Israel hari itu sampai meminta tolong bangsa lain. Dan berkata, tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Sampai bilang orang-orang luar berkata, apakah di Israel sudah nggak ada Tuhan? Apakah di Israel sudah tidak ada raja yang bisa menolong Israel? Tiba-tiba Tuhan berkata, Tuhan memasukkan firman-Nya di antara perkataan Yeremia dan berkata begini, mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Waktu bicara tentang balsam yang menyembuhkan luka, itu bicara tentang Israel yang memohon pertolongan, tetapi seakan-akan tidak ditolong. Ada banyak orang kecewa dengan Tuhan sebab mereka minta Tuhan tolong, seakan-akan Tuhan belum menolong. Dan bahkan mungkin seakan-akan Tuhan tidak menolong. Dan melihat itu ada satu luka kekecewaan. Kenapa pertolongan Tuhan belum datang? Dan Yeremia berkata, ya, bukan hanya melihat orang yang terluka, aku juga terluka ketika melihat mereka terluka. Artinya gini, kami sebagai hamba Tuhan misalnya, mendoakan Anda yang sakit, kami mendoakan dan kemudian belum menerima kesembuhan. Ya, yang sakit sebenarnya, yang kecewa, bukan hanya Anda yang minta doa yang belum dijawab. Sebenarnya hamba Tuhan yang baik hati kami juga kecewa. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak menjamah? Kenapa Tuhan tidak melepaskan? Kenapa Tuhan tidak membebaskan? Kenapa Tuhan tidak menjawab? Tiba-tiba Tuhan jawab Yeremia. Yang luka bukan cuma mereka. Yang luka bukan cuma kamu. Tuhan bilang begini, ayat 19. Yang luka juga aku. Kenapa Tuhan luka? Sebab mereka lebih dahulu melukai hatiku. Sebab mereka datang lebih dulu kepada bangsa-bangsa lain, kepada dewa-dewa yang lain. Hari ini waktu dewa-dewa mereka tidak bisa menolong, baru mereka mencari aku. Hatiku juga terluka. Satu kali Tuhan menjanjikan akan datang Abisai anak Seruya. Balsam dari Tuhan yang akan memulihkan setiap hati yang terluka. Hati yang sementara berseru dan seakan-akan Tuhan belum menjawab. Hati yang berseru dan seakan-akan Tuhan belum menolong.
Dia berkata, satu kali saya percaya, seruya, balsam dari Tuhan akan turun. Kapan itu terjadi? Sederhana. Yang lebih dulu terluka ternyata bukan Israel. Yang lebih dulu terluka ternyata bukan Yeremia. Yang lebih dulu terluka adalah hatinya Tuhan. Kalau hatinya Tuhan itu pulih, artinya dia menemukan kita tidak berlari pada yang lain, tetapi kita datang pada dia. Kita mengutamakan dia lebih dari segala-galanya. Maka Anda akan menemukan kalau hati Tuhan dan hati kita pulih kembali lagi jadi satu, Anda akan menemukan bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Doamu akan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kapan waktunya? Saya percaya Tuhan punya cara dan waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa kita, memulihkan kembali. Hari ini, yuk kalau masih ada Yis Bibeno, roh agamawi dalam hidup kita, mari kita lepaskan. Biarkan kasih Tuhan yang besar mengalir dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang luar biasa mengalir. Kembali lagi kepada Tuhan. Maka dia janji, balsam dari surga, balsam dari Tuhan, akan memulihkan setiap hati kita yang rusak dan hancur. Mari kita datang pada Tuhan. Kita siapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan kita. Bukankah Yesus adalah kasih karunia terbesar dalam hidup kita? Glady suka nyanyi lagu Anugerahmu, Anugerahmu. Sambil kita datang pada Tuhan dan kembali lagi mengingat semua kebaikan Tuhan. Semua anugerah. Dan ini Tuhan baik. Bahkan lebih baik yang memberi anugerah. Baru kemudian dia membawa kita masuk kebenaran. Amin, amin. Makanya dia berkata, Yesus mati. Bahkan ketika kita sudah masih berbuat. Bukankah anugerahnya yang mendahului kebenaran? Kasihnya, hatinya. Dan oleh sebab itu, biarkan kembali lagi pada kasihnya Tuhan. Kembali pada hatinya Tuhan. Dan kembali lagi melakukan pikirannya Tuhan, kebenarannya Tuhan. Maka Anda dan saya akan melihat seruya, balsam dari surga. Memulihkan kehidupan kita. Mari datang pada Tuhan. Anugerah. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, 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 Tuhan. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, amin. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Ketika hari itu tidak ada seorang pun yang mengambil batu untuk melempar perempuan yang dapatan itu. Semua orang pergi. Hanya Yesus sambil menulis tulisan itu.
Dan waktu dia mengangkat wajah, dia memandang wanita dan bertanya, manakah semua orang lain? Apakah tidak ada seorang pun yang melemparkan batu kepada wanita itu? Menjawab, tidak, Guru. Mereka semua sudah. Yesus berkata, aku pun tidak akan mengambil batu untuk melemparkan kamu. Artinya dia yang tidak pernah berbuat dosa, dia punya hak untuk ambil batu dan menghukum perempuan itu. Sebab dia pernah berkata, siapa yang tidak berbuat dosa, dia yang ambil batu pertama kali. Yesuslah yang bisa pertama kali menghukum perempuan itu. Tapi kemudian dia berkata, aku tidak akan menghukum engkau. Hanya satu, ulanglah dan jangan berbuat dosa. Anda lihat, sebelum dia membawa perempuan itu kepada kebenaran, dia membawa perempuan itu berkasih karunia. Hari ini satu-satunya yang bisa mengalahkan kekerasan dan seseorang bukanlah soal benar dan salah. Nomor satu, Anda harus menciptakan kasih. Itu sebabnya dia mengutus Abisai. Sebab Daud bicara tentang orang yang mengasihi, orang yang mau mencari, orang yang mengejar, dan itu tidak ada yang salah, itu baik. Tapi Daud harus diimbangi dengan kasih. Daud harus diimbangi dengan kasih sayang, pasti dulu. Kasih. Sebab kita mencintai Tuhan bukan karena kita mampu mencintai. Kita mencintai Tuhan sebab Tuhan dulu mencintai kita. Tuhan yang lebih mengasihi kita. Saya mengampuni bukan karena saya bisa mengampuni. Saya mengampuni, saya tahu Tuhan yang lebih mengampuni. Hari ini, kalau masih hati yang keras, kalau masih ada dalam hati, merasa benar, merasa hebat, merasa punya agenda yang penting daripada agenda orang. Hari ini, biarkan kasih melembutkan angkat roti di tangan Anda ini. Yesus pada perjamuan makan mengambil roti memecah-mecahkan sambil mengucapkan berkat dan berkata, inilah tubuh yang telah dipecahkannya di tangan. Perbuat menjadi perbuatan. Percaya bukan lagi roti melainkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat saja. Haleluya. Yesus kemudian mengambil mengucapkan syukur dan berkata, kalau cawat perjanjian Tuhan, darahku ditumpahkan untuk mengampuni dosa semua orang. Percaya bahwa ini bukan cawat yang biasa, tetapi persekutuan dengan darah Yesus. Darah yang mendukung, darah yang memenuhi, darah yang menyelamatkan dan kalau Anda percaya, kita terima dengan kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Silakan yang doa saja. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kehadiran pada hari ini Tuhan, atas kebenaran dan kasih setiap yang tidak terbatas. Kami percaya setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini
akan memperbaharui kami dan menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami dan tidak pernah kembali sia-sia. Untuk Pak Dodi, bahwa lebih dalam lagi dalam kasih karunia daripada singkapkan isi hatiku lebih dalam rahmat Tuhan, berkat dan kemuliaan terus menyertai kehidupan Pak Dodi dan seluruh keluarganya. Bapak kami sudah bersepakat memohon untuk bangsa Indonesia. Engkau yang berita dan berdaulat atas Indonesia. Bapak Tuhan perpertahanan bangsa Indonesia. Engkau yang membentengi dan menjaga Indonesia dari segala yang terjadi daripada. Kami berdoa memimpin negara kami Indonesia dari yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi jajarannya sampai yang terrendah. Berikan perlindungan, kekuatan, keberanian, dan terlebih hati yang demokrasi atas rakyatnya. Pimpin mereka mengambil keputusan dengan tepat, sehingga keputusan yang mereka ambil menjadi berkat dan kesejahteraan untuk masa depan seluruh rakyat negara Indonesia. Kami berdoa agar gereja dan makmur di Indonesia tetap kuat dan tidak mengarah, saling mengasihi, bersatu dan teguh di dalam tidak mencari masing-masing golongan dan saling menghakimi. Biar mereka hanya memandang pada saja dan melakukan apa yang jadi kehendakmu. Biarlah kebenaran dan kesesatannya berjalan selaras dalam hidup mereka dan dalam kami semua. Untuk Ibu kita sebagai leader terhadap Jokowi, berikan hati yang seperti hati. Engkau tahu kerinduannya, Engkau berikan kekuatan, kesehatan dan semangat yang selalu diharui setiap hari. Roh Kudus yang memimpin setiap langkahnya semakin mulia di hadapan Tuhan. Berkat dan kemurahan terus menyapa dirinya untuk suami dan anak-anak dan semua tim yang melayani di AOE, apapun yang dikerjakan akan kembali sia-sia. Engkau yang memperhitungkan dengan luar biasa secara jernih lelahnya dan jadi berkat terus dan terus bagi jiwa-jiwa. Untuk pribadi lepas pribadi yang menjadi tempat pemilihan, biarlah kami tetap terkebun di dalam Engkau. Meskipun ada kalanya yang tidak mau tetap konsisten dari Engkau dan menaruh harapan kami kepada-Mu. Kami percaya tidak pernah sekalipun membiarkan kami jalan sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang Yesus ya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan, wahyu, urapan dan dari Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah kewaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Dalam berkat tinggal tetap dalam hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dan percaya dikasih lawat oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin.